Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan gaya bahasa yang merupakan kemukjizatan Al-Quran. Kita masih dalam buku Makna dan Mabna, Risalah Stilistika Al-Quran. Kali ini judulnya Cahaya dan Gelap dalam Kata Kerja. Begini, di dalam sistem morfologi Arab atau ilmu saraf, kita mengenal beberapa bentuk kata kerja atau fi'il. Ada yang disebut fi'il madhi dan ada yang disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu kalau dalam padanan yang populer dalam bahasa Inggrisnya itu simple past atau kata kerja masa lalu. Itu madhi. Jadi madhi itu artinya masa lalu. Dan ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu disebut dengan present continuous, ya, yang merupakan kata kerja untuk masa sekarang, ya, dan atau akan datang. Fi'il madhi itu sifatnya sesuatu yang sudah berlalu. Makanya dalam istilah semantik Arab itu disebut dengan madha wangqita, berlalu dan putus, kira-kira begitu. Jadi fi'il madhi itu kejadian yang sudah berlalu dan sudah terputus. Jadi dia tidak bersambung lagi. Kalau saya katakan ana qara'tu, saya telah membaca, itu artinya saya membacanya di masa lalu dan sudah terputus aktivitas itu. Sekarang tidak lagi. Itu maknanya ana qara'tu. Jadi qara'tu namanya fi'il madhi. Sesuatu yang sudah berlalu dan sudah terputus, inqita. Dan dia tidak permanen sifatnya. Berbeda kalau saya berkata ana aqra. Aqra itu fi'il mudhari namanya, ya, present continuous, yang artinya saya sedang membaca dan aktivitasnya terus berlanjut sampai kapan. Dalam istilah semantiknya disebut dengan al-istimrar wa dawam. Ya, kata kerja itu menunjukkan aktivitasnya terus berkelanjutan dan bersifat selamanya. Istimrar wa dawam namanya. Itu bedanya. Jadi fi'il madhi sudah berlalu, ya, dan terputus, tidak berlanjut. Fi'il mudhari, ya, sedang terjadi dan terus berlanjut. Menarik kita perhatikan surat Asy-Syams ayat 3 dan 4. Begitu juga surat Al-Lail ayat 1 dan 2. Bagaimana kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha. Demi siang apabila telah terang, demi malam apabila telah gelap. Perhatikan. Jallaha, terang, yang merupakan sifat siang, itu diungkapkan dengan kata kerja masa lalu. Madhi namanya. Wan nahari iza jallaha. Jallaha itu fi'il madhi, terang. Telah terang. Tapi malam itu gelap. Gelap itu diungkapkan dengan fi'il mudhari, yaghshaha. Bisa tidak sama-sama madhi saja? Bisa. Wan nahari iza jallaha wal laili iza ghashaha. Sama. Atau bisa tidak sama-sama mudhari saja? Boleh. Wan nahari iza ya jalla wal laili iza yaghsha. Sama. Begitu juga kalau kita perhatikan surat Al-Lail ayat 1 dan 2. Wal laili iza yaghsha, wal lail iza yaghsha. Yaghsha itu fi'il mudhari. Ya, present continuous. Wan nahari iza tajalla, demi siang apabila telah terang. Tajalla itu fi'il madhi. Ya, mazid 2 huruf namanya, ditambah 2 huruf dari kata jalla tadi menjadi tajalla. Bisa tidak sama-sama fi'il mudhari? Bisa. Wal laili iza yaghsha wan nahari iza
ya tatajalla atau yatajalla. Bisa. Pertanyaannya, kenapa nahar dua-duanya kata kerjanya past? Kenapa lail dua-duanya kata kerjanya present continuous? Wan nahar jallah atau tajalla. Wal lail yaghsha yaghsha. Dua-duanya fi'il mudhari. Siang dua-duanya fi'il madhi. Kenapa bisa begitu? Kenapa Allah bedakan kata kerja untuk siang dengan kata kerja untuk malam? Kita kembali ke konsep tadi. Fi'il madhi, sesuatu yang sudah berlalu dan terputus, tidak berlanjut. Dia sifatnya tidak permanen. Fi'il mudhari terus berlanjut dan permanen sifatnya. Kenapa siang jalla? Kenapa malam itu yaghsha? Begini, siang itu bukan sesuatu yang permanen. Malam itu sesuatu yang permanen. Kenapa? Karena asal segala sesuatu itu gelap. Terang karena ada sebab cahaya. Tapi asal kejadian sesuatu itu gelap. Terang datang kemudian dan tidak permanen. Ada masanya terang itu akan hilang. Karena itu kalau kita ke ruang angkasa, ya menurut orang yang sudah ke ruang angkasa itu lewat ini atmosfer segala macam itu di atas itu gelap lagi, tidak ada lagi yang terang. Ini menunjukkan gelap itu asal, terang itu ada sebab. Itu kenapa terang fi'il madhi, karena tidak permanen. Dan malam itu fi'il mudhari karena bersifat continue, permanen, terus berlanjut. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, ya misalnya, kan terang itu disimbolkan dengan apa? Ya hidayah. Ya. Gelap itu disimbolkan dengan kesesatan. Jadi terang itu simbol hidayah. Apa maknanya ini? Hidayah itu bukan sesuatu yang asli, bukan sesuatu yang permanen. Yang permanen itu kesesatan. Itu kenapa yang sesat di muka bumi lebih banyak daripada yang dapat hidayah. Karena sesat itu permanen. Banyak. Sementara al-haq, cahaya, hidayah, itu temporal saja sifatnya. Dan memilih orang tertentu. Ya, yahdi mayyasha. Allah menunjuki siapa yang dia pilih saja. Jadi hidayah itu tidak bersifat permanen. Dan kesesatan itu sifatnya continue, permanen. Itu kenapa wan nahar jalla wal lail yaghsha. Siang itu simbol kecerdasan. Orang yang pintar, cerdas, berakal, pengetahui itu siang. Malam itu simbol kebodohan. Kenapa malam itu fi'il mudhari? Kenapa siang itu fi'il madhi? Kecerdasan itu tidak permanen. Yang permanen itu kebodohan. Maka di dunia ini lebih banyak orang bodoh daripada orang cerdas. Ya. Yang permanen itu kegelapan, kebodohan. Dia bersifat kontinu. Kecerdasan itu tidak permanen. Tidak permanen. Coba perhatikan nanti surat An-Nahl 78. Kata Allah, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Kamu dilahirkan dari perut ibumu tidak tahu apa-apa, la ta'lamu syai'an. Itu aslinya kita, gelap. Bodoh. Tak tahu apa-apa. Tidak punya ilmu. Itu asal kita. Itu yang hakiki pada kita. Itu yang permanen. Jadi kita lahir tidak tahu apa-apa. Gelap semua. Lalu kita mencoba mencari cahaya. Kita belajar, kita menuntut ilmu. Kita cari cahaya. Dapatlah cahaya yang mungkin terangnya beda-beda. Ya. Dia sama-sama belajar, sama-sama mencari cahaya. Tapi cahaya yang diperoleh terangnya, ibarat bola lampu, beda-beda. Ada yang dapat 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 70 watt. Kalau yang besar itu entah berapa watt dia dapat tuh. Ya, tergantung. Ya, dia mengerahkan potensinya.
Karena Allah katakan, Allah jadikan untuknya apa? As-sam'a wal absara wal af'idah. Tergantung dia mengoptimalkan yang tiga ini. Pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, hatinya. Semakin optimal dia menggunakannya, semakin teranglah cahayanya. Tapi asalnya manusia lahir dalam tanpa pengetahuan. Itu namanya lail, gelap. Itu yang asli dan permanen. Nanti kata Allah di surah An-Nahl ayat 70, kalau kita baca lagi An-Nahl 70, manusia diciptakan Allah, lalu diwafatkan sebahagiannya dikembalikan ke usia lemah. Untuk apa? Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Supaya dia tidak lagi mengetahui apa yang pernah dia ketahui. Jadi kata Allah, manusia kembali tidak tahu. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Manusia kembali tidak tahu di masa tuanya. Dulu lahir tanpa pengetahuan, nanti dia di masa tuanya kembali kepada masa ketidaktahuannya. Walaupun dia pernah tahu, walaupun dia pernah dapat cahaya, tapi cahaya itu di masa tua redup dan kembali gelap. Maka sekian banyak orang pintar di masa muda, orang hebat di masa muda, tiba-tiba menjadi bingung di masa tuanya. Tidak tahu apa-apa, bahkan namanya pun dia tidak ingat lagi. Kenapa? Yang permanen itu yaghsha, gelap. Sementara jalla, kenapa fi'il madi? Karena bersifat temporal, tidak permanen. Itu kenapa kita sering lihat di dunia ini, ada orang pintar tiba-tiba jadi bodoh. Ya. Mungkin dia jadi pejabat, yang pemimpinnya mungkin orang bodoh, dia yang pintar ikut bodoh. Kenapa? Memang bodoh itu asli. Ya. Pintar itu temporal saja. Banyak orang profesor tiba-tiba saja jadi seperti orang bodoh, ya. Kenapa? Karena itu yang asli, bodoh itu yang permanen. Pintar itu temporal saja, dia bisa berubah-ubah tuh. Kepintaran orang itu bisa hilang mendadak saja tuh. Tapi orang bodoh tidak bisa pintar mendadak. Kecuali Patrick, kawannya SpongeBob, itu dalam dunia fiksi aja itu. Tidak ada orang bodoh tiba-tiba mendadak jadi pintar. Yang ada tuh orang pintar mendadak bodoh bisa. Kenapa? Karena kebodohan itu permanen sifatnya, istimrar, dawam, yaghsha, dan kepintaran itu bersifat temporal. Itu kenapa jalla. Itulah ya kenapa kata siang digunakan fi'il madi, past. Kenapa kata malam, kata kerjanya digunakan ya present, continuous, mudhari, yaghsha, untuk menunjukkan bahwa pengetahuan, hidayah, kepandaian, kepintaran, terang itu bersifat temporal dan bisa inqita, bisa terputus. Tetapi kebodohan, kegelapan, kesesatan itu sifatnya permanen, asli, hakiki. Itulah kenapa di dua ayat tadi ya Allah membedakan kata kerja untuk siang dan kata kerja untuk malam. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mendapat hidayah dan cahaya yang terang, dan cahaya itu dijaga Allah permanen untuk kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.